Sini. Di video ini saya mau berbagi gimana sih cara menentukan support dan resisten. Oke. Support dan resisten itu sangat basic banget. Oke. Jadi di sini saya jelaskan dulu ini contoh ya, ini warna merah, ini resisten, lalu ini warna hijau, ini support. Oke. Atau slow support. Lalu ini resisten resistance. Oke. Ini support, ini resistance. Jadi ini standar. Oke. Harga ada di sini. Ini harga, oke. Jadi saya ulangi terus biar kalian paham. Ini price line atau harga. Jadi kalau seandainya harga ini sedang di atas garis ini, berarti dia sedang di atas support. Jadi support itu adalah harga di bawah price line atau harga. Oke, support itu adalah harga di bawah price line harga. Jadi support itu adalah apa ya? Suatu garis atau harga di bawah price line. Iya bener. Nih contoh ya, supportnya itu harga 900. Ini support harga 900. Lalu di sini ada support lagi di harga 800. Lalu ada untuk sekarang sih harganya 1000. Oke. Jadi kalau seandainya harga ini turun ke bawah, dia akan menuju ke 900. Jika turun lagi ke bawah, 900 ini jebol, dia akan menuju ke 800. Paham ya sampai sini ya. Jadi kalau seandainya harganya turun ke bawah, dia pasti menuju ke support yang ada ya. Terus kalau seandainya si support yang di 900 ini support atau pertahanan lah, oke ya, kita bilang pertahanan atau benteng kita. Ini benteng kita, oke. Support itu benteng milik kita, lalu resisten itu benteng milik lawan gitu ya. Jadi simpelnya kayak gitu. Jadi support itu benteng milik kita, resisten itu benteng milik lawan. Oke. Untuk price line itu untuk harga sekarang, oke. Jadi kalau seandainya harga sekarang ini turun, pasti dia menuju ke benteng milik kita di harga 900 ini, menuju ke sini ya pasti. Kalau seandainya 900 ini jebol dan dia pasti menuju ke 800 dan selanjutnya. Jadi kalau seandainya ini jebol dari 900 ya kan, ini harga 1000, lalu dia turun nih 900 dia turun lagi di 850. Nah, support itu bisa berubah menjadi resistance. Oke, support itu bisa berubah menjadi resisten ketika harga ini support atau benteng kita ini sudah ditembus. Jadi kalau sudah ditembus, sudah di break atau dijebol ya kan, ini sudah menjadi resisten. Tuh ya. Jadi contoh nih. Contoh contoh nih, harganya kan tadi 1000 ya, sekarang berubah jadi 850. Ini yang tadi 900 nya tadi yang support ya kan, ini yang tadi support sekarang menjadi resisten, jadi benteng lawan karena sudah dijebol, sudah dihajar oleh lawan gitu ya contohnya. Itu paham ya untuk sampai sini. Nanti kalau nggak paham, seandainya kalian nggak paham, ketik aja di komen, nanti saya bikinkan videonya lagi. Oke, ini untuk support dan resisten ya. Jadi gimana sih cara menentukan support dan resisten itu? Ini contoh nih, ini support, ini resisten, Kalau seandainya harga di sini ya kan, di harga 700, lalu dia menuju ke sini, lalu turun lagi. Nah, ini adalah resisten, turun lagi dia gitu. Paham ya? Contoh. Kalau seandainya harganya sekarang kan 1190 contoh ya.
Lalu supportnya di mana? Supportnya di sini. Ini support nih, support set. Support 1170 ini support. Oke. Lalu support selanjutnya mana? Ini supportnya selanjutnya. Set. Oke. Atau ini juga bisa ini. 1070. Ini dua ini adalah support ya. Jadi support itu adalah titik pantulan. Contoh nih, harganya naik ke atas nih, harganya naik ke atas, ya kan? Ini saya hapus dulu aja. Saya hapus dulu. Set. Ya. Jadi harganya naik ke atas nih. Naik ke atas, lalu turun lagi ke bawah. Mau naik ke atas lagi, nggak bisa dia. Turun lagi. Nah, ini bisa kita katakan support. Di sini support. Resisten. Maaf, ini resistance. Oke, resisten. Saya kasih gambar warna. Saya kasih warna merah, oke. Jadi turun nih, turun, jebret, turun kan. Ketika dia turun, lalu dia mantul lagi ke atas. Resisten di mana? Di sini. Kan di 970. Ini adalah supportnya. Support. Ya, gini aja. Jadi kalau seandainya dia mantul ke atas, dia turun. Jadi kalau seandainya dia turun, kita cari, dia akan turun ke berapa? Kita cari ke 970. Dah, ini aja. Karena apa? Karena ketika dia sudah turun ke 970, dia naik. Reject atau istilahnya reject. Dia turun ke 970, naik lagi dia. Tapi ini tembus di 970, ya kan? Ini udah jebol nih. Dia close di harga 955 ya kan, 935 paling rendah. Kita cari support selanjutnya ada di mana? Ini support selanjutnya. Itu. Jika seandainya 970 ini jebol ya kan, ini jebol nih. Jebol pasti dia akan menuju ke 880. Nih yang tadi, ini supportnya ini turun, tapi dia nggak jebol, dia nggak menuju ke 880, ternyata reject lagi ke atas, ya kan? Istilahnya reject itu mental, ya, mental, terdorong. Nah, terdorong lagi ke atas, ternyata dia tembus di 1170 yang resisten yang tadi. Ini resisten ya kan, jebol ya, turun lagi dia, turun. Wah, ketika jebol lagi di 1170 ini, dia menuju ke 970, ya kan? Tapi ternyata dia nggak tembus di 970, lalu dia naik lagi menuju ke 1170, ya, naik. Nah, ini harga ini kan sudah dijebol nih di 1170 ya kan? Lalu ini mencoba breakout itu menembus benteng lawan. Sekarang kan harganya 1185. Nah, seandainya kalau beli di saham tower ini, baiknya beli di mana? Di 1170. Karena apa? Karena di sini ada resistance. Oke, gitu ya. Paham ya untuk support dan resisten? Jadi sesimpel ini aja sih. Ini saya pakai metode support dan resisten klasik. Ini simple, sangat simple. Jadi ada strong support, ada strong resisten. Itu adalah titik-titik pantulan paling kuat. Oke, ini sebenarnya ada di 1070 sebenarnya ada suatu support. Cuman dia ada sih. Ini ada support. Nah, gini, seandainya kalau ini jebol ya kan, ini jebol, nggak jadi close di atas 1170 dan jebol turun ke bawah, ya kan, dia menuju ke 1070. Jadi kalian antri belinya di mana? Di 1070 ini beli. Kalau seandainya ini jebol, antri belinya di mana? Di 970 ini. Lalu jebol lagi, antri di mana? Di 880 ini, ya kan? Ini beli. Atau kalau seandainya kalian nih di sini jebol, sudah tahu di 1170 jebol, ya udah berarti di bawah
1170 atau 1150 kasih 3 sampai 4 tick lah, atau 4 pergerakan atau 4 angka, kalian cut loss. Lalu kalian beli lagi, kalau pengen beli lagi di supportnya dia gitu. Kalau seandainya nih ini di break ya kan di break out atau dijebol, benteng lawannya dijebol, kita mau jualnya di mana? Dijual di sini, di resisten otomatis ya. Ini adalah resistennya 1280. Jadi untuk harga 1170 ini dia akan menuju ke 1180 ya, menuju ke 1180, atau dia jebol menuju ke 1070. Jika seandainya kalian beli di 1070, risk reward, jadi kalau trading itu harus ada ini, risk dan reward. Jadi resikonya berapa ya kan, resiko cuannya berapa, resiko ruginya berapa, kalian harus tahu. Jadi resiko ruginya masih 1:1. Oke, kalian kalau mau ambil silahkan antri di 1170 untuk saham tower ya. Gitu. Ini perkenalan untuk pergerakan dari tower dan sekaligus pengajaran untuk support dan resisten. Kita lanjut lagi ke saham yang lain. Contoh kita gas lagi ke apa nih, Pegas. Pegas sedang menarik akhir-akhir ini. Nah, kita tadi sudah belajar support dan resisten. Ini kita cek aja, ini support, ini resisten ya kan. Oh maaf, ini support kan harganya di sini ya. Support saya kasih warna hijau, resisten saya kasih warna merah. Ini support kan. Ini ada support juga sebenarnya. Ini support juga. Nggak perlu terburu-buru guys. Oke, ini support sama aja sih. Oke, lalu kita cari resistennya. Resisten di mana? Resisten di sini, resistance. Saya kasih warna merah untuk resisten ya. Atau putih aja lah. Nggak terlalu kelihatan kalau merah. Soalnya kan sahamnya, candlenya juga warna merah sama hijau. Oke, lalu ini ada resisten lagi di sini, kan? Ya, sini resisten 1815, resisten. Lalu ini resisten lagi. Lalu ini support. Ini support juga, ini support juga. Jadi kalau seandainya saham Pegas mau beli sekarang, saya tidak merekomendasikan untuk beli sekarang karena ini ada jadi kita itu harus beli di area support. Belilah di area atau di dekat-dekat support, dan belilah di dan jualah di area-area resisten. Contoh nih, ini sudah di support ya, contoh ini support nih. Support ini kan sudah di area support. Jadi nggak harus, contoh nih, harga di 900 nggak harus kalian harus beli di 900, di 905 oke, 910 oke. Jadi nggak usah terlalu mepet-mepet banget, karena kalau seandainya kalian antri di 900 belum tentu juga kalian dapat. Jadi kalau saran saya sih tetap dinaikkan 1 atau 2 tick agar dapat lah. Ini area-area support ya kan. Ketika dia mantul ketika dia turun di sini, dia naik lagi ke atas, beli di sini ya kan. Ini sudah di break, kalian beli di sini ya kan, gitu. Paham untuk resisten dan support ya. Jadi untuk pergerakan Pegas dia bakal gini, lalu dia akan turun di area supportnya di sini di 1350. Ini aja ya, 350. Untuk Pegas begini. Lalu ketika dia sudah turun di sini, lalu dia akan naik lagi ke sini
menuju ke resistennya. Jadi belilah di area support sini, lalu jualnya di area resisten. Kalau seandainya beli di sini, ya kan, kamu cut lossnya atau ruginya itu nggak terlalu banyak. Contoh ini ruginya cuma 5%, tapi keuntungannya 12%, gitu kan. Itu jadi risk rewardnya harus 1:2. Jadi lebih banyak rewardnya daripada risk. Oke, ini cuman begitu aja, sesimpel itu. Kita pakai support dan resisten. Satu saham lagi lah. Oke, contoh DMMX. Kemarin DMMX sudah ya. Kalau begini gimana? Gimana Pak? Oh, kalau begini kita nggak bisa. Kita harus menunggu pergerakan dari DMMX ini. Kan? Ini kan gini, terlalu strong dia naiknya, ya kan? Support dan resistennya baru kelihatan yang ini 1500 atau ini nih di 2260. Tapi kalau seandainya dia drop di 2260, kemungkinan besar kan, kemungkinan besar dia akan mantul lagi ke atas. Atau kalau seandainya dia di breakdown atau turun ke bawah, dia akan menuju ke 1520. Lalu dia kemungkinan besar akan naik lagi ke atas. Resisten atau area jualnya di mana untuk DMMX? Ini satu, ya kan? Yang kedua ini langsung ke atasnya. Ini supportnya yang warna hijau, kalian beli di warna hijau di 2260, 1520 dan jualnya di 2860 dan 3460 gitu ya untuk DMMX. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saatnya aku pamit.